warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kepatuhan industri terhadap ketentuan AMDAL dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Saya Marandi selaku moderator dan kawan-kawan saya Adrian Luhut Pandapotan Siombing, Andrianto, Ratna Sulistia, dan William Budi Mandala. Pertama-tama kami ingin menyampaikan pendahuluan yang akan disampaikan oleh Adrian Luhut Pandapotan Siombing. Pada Adrian Luhut Pandapotan Siombing kami persilakan. Pembangunan industri di Indonesia seringkali dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan atau yang sering disebut AMDAL berfungsi sebagai alat penting untuk mengidentifikasi dan mengelola dampak lingkungan dari aktivitas industri. Dengan AMDAL, dampak negatif dari kegiatan industri dapat diprediksi dan diminimalisir, sementara dampak positifnya dapat dioptimalkan. Namun, kepatuhan terhadap ketentuan AMDAL masih menjadi isu yang signifikan di Indonesia. Banyak industri yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan ini, yang menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi AMDAL yang efektif dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan kepatuhan industri. Kendala utama dalam pelaksanaan AMDAL meliputi kurangnya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas. Hal ini menyebabkan banyak industri yang mengabaikan ketentuan AMDAL ini, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan tidak dapat dihindari. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman industri mengenai pentingnya AMDAL menjadi faktor penghambat. Beberapa studi kasus yang menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan AMDAL seringkali terjadi di berbagai sektor industri. Dampak dari pelanggaran ini tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga merugikan kesehatan masyarakat di sekitar. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum sangat diperlukan. Langkah ini harus diiringi dengan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada pelaku industri. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Dengan demikian, pembangunan industri di Indonesia dapat berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan. Upaya ini akan membantu dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Pemerintah dan pihak terkait perlu bekerjasama untuk meningkatkan kepatuhan industri terhadap ketentuan AMDAL. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan juga sangat penting. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat, diharapkan pencemaran lingkungan dapat diminimalisir. Pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan AMDAL harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan industri. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan berbagai masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa itu AMDAL? Yang kedua, apa saja pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh suatu industri? Dan yang ketiga, apa upaya yang dilakukan oleh suatu industri dalam mengatasi pencemaran lingkungan? Lalu ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui apa itu AMDAL. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja pencemaran yang disebabkan oleh industri. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan oleh suatu industri dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Pada poin yang pertama yaitu AMDAL dalam mencegah perencanaan lingkungan. AMDAL bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Melalui AMDAL, perusahaan atau pihak industri diharuskan mengidentifikasi, menilai, dan menyusun rencana untuk mengurangi atau mengatasi dampak negatif yang mungkin muncul akibat operasional mereka. Studi AMDAL juga memastikan bahwa kegiatan industri tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan dampaknya pada masyarakat sekitar. Dengan demikian, AMDAL menjadi alat penting untuk mencegah pencemaran udara, air, tanah, serta melindungi keanekaragaman hayati di area proyek tersebut. Pada poin yang kedua yaitu ketentuan hukum AMDAL di Indonesia. AMDAL diatur dengan berbagai peraturan termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan pemerintah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Dalam peraturan ini, setiap industri yang melakukan kegiatan
dengan potensi dampak lingkungan signifikan diwajibkan untuk memiliki dokumen AMDAL. Sebelum memperoleh izin, AMDAL harus mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemerintahan lingkungan yang memberikan panduan tentang bagaimana industri akan meminimalisir dan mengawasi dampak negatif kegiatan mereka. Pemerintah juga menetapkan sanksi administratif, denda, bahkan pidana bagi yang ketahuan melanggar ini. Selain itu, berbagai instansi seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki peran penting dalam menilai, mengawasi, dan memastikan kepatuhan industri terhadap ketentuan AMDAL. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Retno. Saya akan menjelaskan poin ketiga dan keempat. Poin ketiga, tantangan kepatuhan industri terhadap AMDAL. Meskipun ketentuan AMDAL telah diatur dengan jelas, masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi dalam implementasi dan kepatuhan industri terhadap ketentuan ini. Yang pertama, kurangnya pengawasan yang konsisten. Dalam beberapa kasus, pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL kurang konsisten, terutama pada proyek-proyek yang berada di daerah terpencil atau jauh dari pusat pemerintahan. Kurangnya pengawasan ini memberikan celah bagi beberapa industri untuk mengabaikan ketentuan AMDAL atau tidak sepenuhnya menerapkan RKL dan RPL yang telah disusun. Yang kedua, tingkat transparansi yang rendah. Beberapa industri mungkin tidak secara terbuka melaporkan pelaksanaan dan hasil pemantauan lingkungan mereka. Ketidaktransparan ini menyulitkan masyarakat dan pemerintah untuk mengakses informasi yang akurat mengenai dampak lingkungan industri tersebut. Yang ketiga, biaya dan waktu. Penyusunan dokumen AMDAL membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit sehingga beberapa perusahaan, terutama industri kecil dan menengah, merasa keberatan untuk mematuhinya. Hal ini juga kadang diperparah oleh adanya prosedur administratif yang berbelit-belit. Yang keempat, komitmen yang rendah terhadap lingkungan. Beberapa perusahaan masih lebih memprioritaskan keuntungan finansial daripada kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan. Rendahnya kesadaran akan dampak jangka panjang pencemaran lingkungan seringkali menjadi hambatan dalam menjalankan komitmen terhadap AMDAL. Yang kelima, korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Di beberapa kasus, korupsi dan praktik suap dapat memengaruhi hasil penilaian AMDAL atau mempercepat keluarnya izin lingkungan bagi proyek yang sebenarnya belum memenuhi persyaratan. Hal ini menimbulkan masalah serius karena proyek yang tidak mematuhi standar lingkungan bisa mendapat izin untuk beroperasi. Poin keempat yaitu dampak ketidakpatuhan terhadap AMDAL. Ketidakpatuhan industri terhadap ketentuan AMDAL bisa berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat. Dampak negatif ini mencangkup pencemaran lingkungan. Limbah industri yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari udara, air, dan tanah, merusak ekosistem, dan membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. Yang kedua, penurunan kesehatan masyarakat. Masyarakat yang tinggal di sekitar industri yang tidak mematuhi AMDAL rentan terhadap penyakit akibat pencemaran, seperti penyakit pernapasan, gangguan pencernaan, dan keracunan logam berat. Yang ketiga, kerusakan ekosistem. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan AMDAL dapat menyebabkan kerusakan habitat alami, menurunkan keanekaragaman hayati, dan mengancam satwa liar yang tinggal di area tersebut. Dan yang keempat, sanksi dan denda. Ketika industri ketahuan melanggar ketentuan AMDAL, mereka dapat dikenakan denda, pencabutan izin usaha, atau bahkan tindakan hukum. Hal ini bisa merugikan secara finansial bagi perusahaan dan reputasi mereka di mata masyarakat.
Poin yang kelima yaitu upaya meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan AMDAL. Untuk meningkatkan kepatuhan industri terhadap ketentuan AMDAL, pemerintah, masyarakat, dan industri sendiri perlu bekerjasama dalam berbagai upaya sebagai berikut. Yang pertama, penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan secara berkala dan memberikan sanksi tegas bagi industri yang melanggar ketentuan AMDAL. Teknologi seperti remote sensing dan pemantauan berbasis satelit dapat digunakan untuk mengawasi wilayah yang sulit untuk dijangkau. Hal ini juga memerlukan dukungan dari lembaga penegak hukum agar sanksi bisa diterapkan secara konsisten. Yang kedua, peningkatan transparansi dan akses informasi. Pemerintah dan industri perlu menyediakan informasi mengenai pelaksanaan AMDAL secara terbuka kepada masyarakat tentunya. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dampak lingkungan dari kegiatan industri di wilayah mereka dan untuk memastikan bahwa industri tersebut mematuhi ketentuan yang berlaku. Poin yang ketiga, edukasi dan kesadaran lingkungan. Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya AMDAL melalui program edukasi kepada industri. Dengan pemahaman yang lebih baik, industri diharapkan lebih berkomitmen dalam menjaga lingkungan serta mematuhi ketentuan yang ada. Yang keempat, insentif dan dukungan untuk industri kecil dan menengah. Untuk industri kecil dan menengah, biaya AMDAL mungkin terasa memberatkan. Oleh karena itu, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberikan insentif berupa bantuan teknis atau subsidi dalam proses penyusunan AMDAL, serta menyederhanakan proses administrasi tanpa mengurangi kualitas studi yang dilakukan. Kelima, mendorong corporate social responsibility. Industri perlu didorong untuk mengadopsi kebijakan yang lebih bertanggung jawab melalui program corporate social responsibility yang efektif tidak hanya melibatkan aspek sosial, tetapi juga mencakup komitmen dan untuk melindungi serta memperbaiki lingkungan di sekitarnya. Yang keenam, penguatan kolaborasi dengan lembaga non-governmental organization atau disingkat NGO. Beberapa NGO lingkungan di Indonesia memiliki fokus khusus pada isu-isu lingkungan dan bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk memantau kepatuhan industri terhadap ketentuan AMDAL. Kolaborasi ini dapat memperkuat kapasitas pengawasan dan memberikan perspektif independen tentang pelaksanaan AMDAL. Bagian terakhir yaitu penutup, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan di atas terhadap kepatuhan industri dalam mengatasi pencemaran lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, adalah sebuah proses penting dalam penilaian dampak lingkungan dari suatu kegiatan industri atau proyek pembangunan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan merumuskan langkah-langkah pengelolaan terhadap dampak yang mungkin timbul sehingga potensi kerusakan lingkungan dapat dicegah ataupun diminimalisir. Yang kedua, pencemaran yang disebabkan oleh industri mencakup berbagai jenis, seperti polusi udara akibat emisi gas dari proses produksi, pencemaran air yang timbul dari pembuangan limbah cair yang tidak diolah dengan benar, serta pencemaran tanah dari limbah padat yang dibuang sembarangan. Selain itu, pembisingan dari alat-alat berat dan mesin produksi dapat mengakibatkan pencemaran suara yang mengganggu lingkungan sekitar. Yang ketiga, upaya industri dalam mengatasi pencemaran lingkungan meliputi penerapan teknologi ramah lingkungan yang membantu meminimalkan industri dan emisi, pengelolaan limbah secara tepat melalui daur ulang dan pengolahan limbah sebelum dibuang, serta kepatuhan penuh terhadap peraturan-peraturan lingkungan yang berlaku, yang bertujuan untuk melindungi ekosistem dan masyarakat sekitar dari dampak negatif operasional industri. Saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut. Pemerintah dan industri perlu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan AMDAL untuk mengurangi pencemaran lingkungan, termasuk melalui sosialisasi, pengawasan ketat, dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Insentif seperti potongan pajak dan sertifikat bisa diberikan pada perusahaan yang patuh, sementara sanksi diberikan pada yang melanggar.
Selain itu, industri diharapkan berinovasi dalam desain dan bahan kemasan yang ramah lingkungan serta melibatkan masyarakat dalam program daur ulang. Kolaborasi ini akan mendorong pengolahan limbah kemasan yang lebih baik demi lingkungan yang lebih ramah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, jika ada salah ucap kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.